budaya, dan tentu saja budaya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Seorang Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan. Apabila dilanggar, maka kehilangan status kastanya. Hal ini adalah kelemahan dari teori A. Teori Ksatria, B. Teori Waisya, C. Teori arus balik, D. Teori Brahmana, E. Teori Sudra. Yuk, siapa yang mau ngasih tahu pendapatnya mengenai hal ini? Apa sih jawabannya, pertanyaannya? D, ada yang bilang D. Wah, banyak nih yang bilang D. D. Benar ya. Benar banget. Jadi jawabannya adalah teori Brahmana. Aduh, kepencet. Bentar ya. Benar banget. Jawabannya adalah teori Brahmana. Sebenarnya gampang sekali untuk menjawab soal ini. Tinggal lihat ada kata-kata Brahmana. Udah pasti nih teori Brahmana. Jadi jawabannya adalah teori Brahmana. Yuk kita bahas mengenai teori-teori ini. Hipotesis masuknya agama Hindu-Buddha. Ini tuh kelewat Budanya ya. Hipotesis masuknya agama Hindu-Buddha. Gimana sih cara Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masuk ke Nusantara? Yang pertama, teori Brahmana. Teori ini menyatakan Hindu-Buddha ke Indonesia dipelopori atau dibawa oleh para kaum Brahmana yang berasal dari India. Kelebihannya apa dari teori ini? Golongan yang boleh menyebarkan agama Hindu adalah Brahmana. Kalau kita ingat-ingat pelajaran kita dulunya, yang menjadi kasta tertinggi kaum pendeta adalah Brahmana. Jadi mereka pasti udah tahu agama itu. Udah tahu agama Hindu itu bagaimana dan mereka memang bertugas untuk menyebarkannya. Lalu, para Brahmana ini juga mengetahui huruf Pallawa dan Sanskerta. Nah, prasasti-prasasti yang ditemukan di Nusantara berhuruf Pallawa dan Sanskerta. Ini tuh kelebihannya. Tetapi ada kekurangannya nih teman-teman. Kekurangannya apa dari teori Brahmana ini? Seorang Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan apabila dilanggar, maka kehilangan status kastanya. Ini tuh, jadi kalau kita dari India ke Nusantara, pastinya menyeberangi lautan. Jadi ini adalah salah satu kekurangan dari teori ini, bagaimana mungkin para Brahmana mau meninggalkan posisinya yang tinggi untuk keluar melewati lautan ke Nusantara. Nah, inilah pro kontra dari teori Brahmana. Lanjut, teori Ksatria. Teori Ksatria menyatakan Hindu-Buddha di Indonesia penyebarannya dilakukan oleh ksatria atau prajurit yang kalah dalam peperangan. Kelebihannya, kemungkinan untuk pergi jauh dan menaklukkan daerah dapat dilakukan oleh ksatria. Pasti ksatria tahu dan ksatria memiliki kekuatan untuk menaklukkan daerah-daerah, mungkin untuk datang ke Nusantara. Kekurangannya, tidak ada bukti tertulis mengenai teori ini. Lanjut, teori Waisya. Ingat Waisya, ingat perdagangan. Pedagang. Hindu-Buddha menurut teori ini dibawa ke Nusantara oleh para pedagang. Kelebihannya, kelompok dagang atau Waisya banyak yang melakukan interaksi dengan masyarakat pribumi untuk melakukan transaksi jual-beli. Kekurangannya, para pedagang yang datang tidak menguasai huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Jadi gimana nih sumber-sumber kita kan, sumber-sumber Hindu-Buddha di Nusantara kan prasasti, naskah-naskah. Nah, itu ditulis menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Sedangkan orang-orang Waisya ini tidak mengenal huruf ini. Apakah benar mereka yang membawa Hindu-Buddha ke Nusantara? Nah, itulah pro kontra dari teori Waisya. Kemudian ada teori arus balik. Katanya, kata teori arus balik ini, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha disebarkan oleh orang Indonesia sendiri, orang Nusantara sendiri. Jadi ada orang-orang Nusantara, orang-orang berpendidikan,
atau sering juga disebut sebagai cendekiawan, pergi ke India untuk belajar, kemudian mereka kembali ke Nusantara. Lalu mereka lah yang menyebarkan Hindu-Buddha. Kelebihannya apa? Prasasti Nalanda isinya menjelaskan tentang pembangunan wihara untuk pelajar dari Kerajaan Sriwijaya di India saat menuntut ilmu. Kekurangannya apa? Kekurangannya, masyarakat Indonesia kalau kita teliti pada saat itu masih sangat pasif, kurang mungkin untuk termotivasi belajar ke negeri seberang. Jadi kalau kita bayangkan ya teman-teman, nggak semudah itu untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain. Tidak semudah itu untuk pergi dari Nusantara ke negara India yang jauh. Bagaimana transportasinya, pakai kapal atau apa. Jadi kemungkinan ini sangat tipis ya dipandang kekurangannya. Kekurangan dari teori arus balik. Nah, inilah teori-teori hipotesis bagaimana Hindu-Buddha masuk ke Nusantara. Ada masing-masing teori memiliki kelebihan dan kekurangan. Sekilas mengenai agama Hindu-Buddha, kita belajar mengenai Hindu-Buddha. Jadi kita tahu dong harus apa itu sebenarnya, gimana sih setidaknya sedikit mengenai agama Hindu dan agama Buddha. Nah, agama Hindu menyembah banyak dewa atau politeisme. Tetapi ada 3 dewa utama yang mereka sembah, yaitu Dewa Siwa atau dewa penghancur, Dewa Brahma atau dewa pencipta, dan Dewa Wisnu atau dewa pemelihara. Mereka juga melakukan pembagian kasta. Brahmana yang paling tinggi, kaum pendeta, kesatria itu para prajurit, Waisya itu adalah para pedagang, dan Sudra adalah budak atau petani. Budak, petani, komal gitu ya. Nah, pembagian kasta ini dibuat oleh masyarakat Arya. Orang Arya, jadi waktu itu kalau kita lebih menilik ke belakang, waktu itu orang Arya bermigrasi ke India. Di India sudah ada bangsa asli Dravida, orang-orang kulit hitam. Jadi orang-orang Arya yang memiliki kulit putih tidak mau ada persatuan di antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida. Jadi mereka merasa kalau bangsa Arya ini adalah bangsa yang lebih tinggi derajatnya. Jadi mereka buat sistem kasta ini. Agama Hindu. Oke. Agama Hindu didasari oleh kitab Veda, para Brahmana, dan kitab Upanishad. Agama Buddha. Ada yang mau ngasih tahu? Oh, udah ada sih di sini ya, Siddhartha Gautama. Agama Buddha ini kalian udah pasti sering dengar gimana sejarahnya, ya, dibawa oleh Siddhartha Gautama ketika dia mendapatkan pencerahan di sebuah pohon. Tujuannya apa? Tujuan dari agama Buddha ini adalah melepaskan nafsu dan penderitaan dalam hidup manusia sehingga dapat mencapai nirvana. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Masuk nih kita ke poin utama dan inti dari pembelajaran kita hari ini. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebenarnya banyak banget teman-teman kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, cuma saya ambil beberapa sampelnya saja karena terlalu panjang dan waktu kita cukup sedikit ya untuk membahas ini, terlalu panjang. Ini saja sudah ada beberapa banyak sekali slide-nya. Yang pertama adalah Kerajaan Salangkanegara. Ini tuh kerajaan yang jarang kita dengar. Bahkan kalau kita lihat di buku-buku pembelajaran kita di sekolah, kerajaan pertama itu adalah Kerajaan Kutai dibuat. Tapi kenapa ini nggak kita bahas? Karena sedikit sekali sumber mengenai Kerajaan Salangkanegara ini. Dia pendiri dari Raja Kerajaan Salangkanegara bernama Dewa Warman I yang memerintah antara 130 sampai 168 Masehi dengan gelar Prabu Dharmalak
Dharma Lokapala Ajiraksa Gapura Sagara. Panjang sekali nama. Panjang sekali ya namanya. Wilayah kekuasaannya adalah Jawa bagian barat. Nanti di akhir pembelajaran kita ini, setiap sebuah kerajaan, kalian harus memperhatikannya. Kenapa? Kenapa harus diperhatikan, Kak? Karena ada pertanyaan untuk mengilas balik ingatan kita mengenai materi ini. Sebelumnya moderator itu ada 8 orang yang menunggu di ruang tunggu Zoom-nya. Iya Kak, ini lagi saya cecein. Oke, terima kasih. Nah, kemungkinan pusat kerajaannya. Nah, karena sedikit sekali sumber mengenai kerajaan Salangka Negara ini, ada beberapa kemungkinan ya pusat kerajaannya. Ada yang disebut kemungkinannya di Teluk Lada, karena berdasarkan naskah Wangsakerta sebagai pusat pemerintahan Salangka Negara terletak di Teluk Lada. Kata naskah Wangsakerta, pusat kerajaan Salangka Negara itu berada di Teluk Lada. Tapi ada juga kemungkinan di Condet karena aliran sungai bernama Sungai Tiram. Dia dekat dengan sungai. Kita tahu kalau kerajaan atau pemukiman penduduk pada saat itu sangat tinggal di daerah ini juga ada di sejarah berarti kerajaan Perak. Nah, pendapat ini dilandasi oleh kemiripan nama antara Salaka dan Salak. Ya. Lanjut, keruntuhannya pada kepemimpinan raja ini, kerajaan Salangka Negara berada di bawah pemerintahan kerajaan Tarumanegara. Raja Jaya Singhawarman, pendiri kerajaan Tarumanegara, adalah menantu dari Raja Dewa Warman. Nah, jadi ketika Raja Dewa Warman ini sebentar ya. Dalam kepemimpinan Dewa Warman, dia memberikan putrinya kepada pendiri kerajaan Tarumanegara, si Jaya Singhawarman. Jadi kerajaan Salaka Negara ini digantikanlah dengan kerajaan Tarumanegara. Nah, ini dia pertanyaannya. Nanti silakan diberikan jawabannya di kolom chat. Kemungkinan pusat kerajaan Salangka Negara adalah, ayo di mana? A. Teluk Lada, Condet, Gunung Salak. B. Teluk Lada, Gunung Salak. C. Banten, Condet, Gunung Salak. D. Yogyakarta, Condet. E. Condet, Gunung Salak, Teluk Lada. Mana ayo jawabannya? Dia udah masuk nih, dia Alfana, dia Chala, Farid, Yasha, Ael. Mantap. Kalian semua rupanya mendengarkan materi mengenai kerajaan Salangka Negara. Ya, betul sekali. Jawaban kalian, jawabannya adalah A. Kita lanjut ke Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini berdiri sekitar 358 hingga 669 Masehi. Pendiri kerajaan Tarumanegara adalah Maharesi Jaya Singhawarman dari India yang datang ke Nusantara karena kekacauan dan penjajahan oleh pasukan Maharaja Samaragupta dari kerajaan Magadha. Nanti kalau kalian kuliah, enggak juga sih ya, mungkin ada yang tertarik dengan sejarah, nanti pasti akan tahu nih gimana kerajaan Magadha. Atau kalian sering nonton film di Antv, film India ada tuh kerajaan Magadha. Nah, raja-raja yang berkuasanya itu ini, teman-teman nanti boleh baca, nanti saya akan berikan PDF-nya, dokumen ini. Ini dia,
Sebenarnya kalau kata dosen saya, yang kita pelajari di sejarah itu bukan nama-nama orangnya, tetapi bagaimana orang-orang tersebut dapat menorehkan sejarahnya. Jadi nggak perlu hafal-hafal namanya panjang, terus beda namanya, cuma ada beberapa nama yang memang sering muncul dan dia adalah tokoh besar tuh kita pasti tahu dengan membaca dan dengan mengerti. Tapi kalau yang kayak gini-gini, ya nggak apa-apa lah, nggak usah dihafal teman-teman. Nanti, kita lelah. Jadi ya, kita belajar gimana sih mereka-mereka ini namanya bisa tertulis di sini, itu tuh yang penting, nilai daripada sejarahnya. Itu yang penting. Puncak kejayaannya ini nih namanya si Raja Purnawarman. Ini tuh bolehlah kita 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 hafal, kita satu kata aja nyap, Raja Purnawarman. Dia membangun ibu kota kerajaan yang letaknya lebih dekat ke pantai. Sandrapura ini adalah cikal bakal dari kata Sunda. Pada masa pemerintahannya dilakukan penggalian sungai Gomati sepanjang 12 km. Kalian bayangkan bagaimana waktu itu teman-teman belum ada traktor atau belum ada traktor, belum ada apa sih itu alat berat untuk menggali tanah atau menggali sungai gitu. Tapi mereka berarti dengan cara yang sangat sederhana dapat melakukan penggalian sepanjang 12 km itu tuh udah luar biasa. Dan raja ini, si Purnawarman ini, memberikan sedekah 1.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Bayangkan satu ekor sapi itu berapa harganya? Jadi 1.000 dikali 1.000 lah, segitulah kekayaannya. Dengan mengetahui ini, dia memberikan 1.000 ekor sapi kepada para Brahmana, kita dapat menyimpulkan bahwa keadaan ekonomi pada masa Purnawarman itu baik, meningkat. Karena dia dapat memberikan sedekah dengan besar, dengan jumlah yang sangat besar. Berarti perekonomiannya kerajaan itu kerajaan yang makmur. Keruntuhannya ketika Raja Linggawarman wafat, kemudian digantikan oleh Tarusbawa menantunya, Tarusbawa lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu kerajaan Sunda. Ya, jadi runtuhlah kerajaan Tarumanegara ini. Ada nih yang tahu untuk soal berikutnya ini, puncak kejayaan Tarumanegara dipimpin oleh Raja A. Wisnuwarman, B. Purnawarman, C. Wisnuwarman sama nih. D. Suryawarman, E. Kertawarman. Mana jawabannya? Saya udah sampai mantap. Nazma Zahira, Mas, Dian, Vira, keren banget. Ya, jawabannya benar. Semuanya jawabannya benar. Benar banget, jawabannya adalah Purnawarman. Saya udah berulang-ulang kali tadi bilangnya. Purnawarman. Jadi ingat tuh, puncak kejayaan Tarumanegara berada di tangan Purnawarman. Kita masuk ke kerajaan berikutnya, yaitu Kerajaan Kutai Martapura, atau sering juga dibilang Kerajaan Kutai aja. Pendirian didirikan pada abad keempat di Muarakaman, Kalimantan Timur. Kerajaan ini lumayan besar loh teman-teman, kalau kalian lihat nanti petanya. Sumber sejarahnya itu ada prasasti Yupa yang ditulis dengan huruf Palawa dengan bahasa Sanskerta. Kata prasasti Yupa, pendiri dari Kerajaan Martapura, Kerajaan Kutai ini adalah Kudungga. Kudungga, mudah kan mengingat namanya, ini tuh perlu diingat namanya Kudungga, gampang mengingatnya. Kejayaannya, kalau tadi Tarumanegara Purnawarman, kalau ini sekarang kejayaannya ada di tangan Mulawarman. Ada warman-warmannya. Dia dalam prasasti itu disebut sebagai raja yang memiliki budi pekerti yang baik, kuat, dan pernah mengadakan upacara persembahan 20.000 ekor lembu untuk kaum Brahmana yang bertempat di Waprakechvara.
Jadi ini tuh orang kaum Brahmananya itu Hindu ya. Dia bayangkan memberikan 20 ekor lembu. Seberapa hektar tanah muat untuk 20.000? Seberapa hektar tanah muat untuk menampung 20 ekor lembu? Segitulah. Iya, 20.000. Untuk muat menampung 20.000 ekor lembu. Banyak sekali, teman-teman. Berarti di situ pada masa Mula Warman ini kita dapat simpulkan bahwa kerajaannya itu kerajaan yang kuat, kerajaan yang makmur, kerajaan yang kaya. Raja-raja yang berkuasa banyak. Raja-raja yang berkuasa itu banyak sekali. Setiap maharaja Kudungga, setiap kata maharaja itu sama kayak raja lah, tapi dia ada maha-mahanya lah supaya supaya keren dia. Tapi memang namanya dulu maharaja, teman-teman. Maharaja Kudungga, Maharaja Asmawarman, sampai ke Maharaja Dharma Setia. Nih ada nih yang saya lupa di bawah-bawah ini, bukan lupa sih, udah banyak sekali yang mau dibuat koma. Pokoknya yang setiap maharaja berarti itu nama orang yang baru. Lanjut, keruntuhan. Nah, kerajaan ini runtuh setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai yang memeluk Islam. Pada 1635, raja terakhir Kutai, Maharaja Dharma Setia gugur. Pertanyaannya, lagi nih, siapakah yang disebut sebagai raja yang memiliki budi pekerti baik, kuat, dan pernah mengadakan upacara persembahan 20.000 ekor lembu untuk kaum Brahmana? Yuk, siapa yuk? Benar. Semuanya benar. Yasa, Cleo, Fel, Rahul Siombing, benar. Jawabannya adalah, tertekan lagi nih. Jawabannya adalah D, Mula Warman. Ingat ya, kalau ada kata Mula Warman, berarti dia dari Kutai, teman-teman. Berarti, wah ini nih raja yang memberikan 20.000 ekor lembu untuk para kaum Brahmana. 20.000 ekor lembu berarti berapa banyak itu dagingnya untuk dihabiskan. Nggak juga ya, mungkin untuk dipelihara atau kekayaan lah. Seperti kalau sekarang investasi lah ya. Kita masuk lagi ke kerajaan berikutnya, yaitu kerajaan Sriwijaya. Maaf ya, ini agak apa namanya itu salah ketik Sriwijaya nih. Dia didirikan oleh Dapunta yang Sri Jayanasa pada abad ke-7. Kok kita tahu nih ada kerajaan Sriwijaya? Karena ada Prasasti Kapur. Prasasti Kapur itu menjelaskan ada kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Raja-raja yang memimpinnya itu banyak sekali. Dari tahun 683 Masehi sampai 1178 Masehi. Ini dia orang-orangnya, nama-namanya. Kalau kalian mau catat, boleh dicatat. Nanti saya berikan kok filenya. Kejayaannya, kalau kerajaan Sriwijaya ini ada pada Raja Balaputradewa. Dia, Balaputradewa ini, sangat berhasil di dalam bidang maritim. Ia menguasai jalur perdagangan melalui Selat Malaka, Selat Sunda, Semenanjung Malaya. Jadi kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan perdagangan juga dibilang ya, kerajaan maritim juga dibilang. Keruntuhannya, kenapa nih boleh runtuh kerajaan Sriwijaya itu? Karena diserang oleh
Cholamandala dari India, terdesak oleh kerajaan Thailand dan Singasari. Banyak juga raja-raja taklukan yang melepaskan diri. Kemudian kemunduran ekonomi dan perdagangan karena bandar-bandar pentingnya melepaskan diri. Nih banyak penyebab keruntuhan Sriwijaya kecuali, ya dijawab. Apa nih jawabannya? Wah, semuanya menganalisis ya dengan baik. Mantap. Cleo, benar nih jawabannya. Rahaf, ya ada. Benar nih. Jadi, Sriwijaya itu runtuh. Sriwijaya runtuh karena diserang oleh Cholamandala dari India, karena terdesak oleh kerajaan Thailand dan Singasari, kemudian raja-raja taklukan yang melepaskan diri. Lalu terjadi juga kemunduran ekonomi. Yang salah itu tenggelamnya kapal dagang Sriwijaya, jadi nggak tenggelam, nggak tenggelam kapal dagang Sriwijaya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut, kita masuk ke Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ini berdiri Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-8. Kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Pendiri Kerajaan Mataram kuno adalah Rakai Mataram, sang Ratu Sanjaya yang berkuasa antara 732 sampai 760 Masehi. Kalau kami yang bilang, kalau kita bilang, ingat aja Sanjaya, berarti yang mendirikan Mataram kuno itu adalah si Sanjaya, Bapak Sanjaya yang mendirikannya. Ada yang sih namanya di sini Sanjaya? Dia berkuasa lumayan lama, 3 abad, dinasti Syailendra dan dinasti Isyana. Pada pertengahan abad ke-8, Raja Sanjaya wafat dan digantikan oleh putranya Rakai Panangkaran. Setelah Rakai Panangkaran wafat, Kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi 2, yaitu dinasti Sanjaya yang memerintah Kerajaan Mataram kuno bercorak Hindu di Jawa Tengah bagian utara, sementara dinasti Syailendra memerintahkan Kerajaan Mataram kuno bercorak Buddha di Jawa Tengah bagian selatan. Jadi Jawa Tengah itu, teman-teman, terbagi menjadi 2 sama anak dari Raja Sanjaya itu. Anaknya kan ada 2. Jadi terbagi tuh menjadi 2. Yang di bagian utara dipimpin oleh dinasti Sanjaya. Tetap dengan nama dinasti Sanjaya, dinamakan dengan nama dinasti Sanjaya dengan corak Hindu. Sedangkan di bagian selatan bercorak Buddha dengan dipimpin oleh dinasti Syailendra. Jadi di sini ada 2 dinasti ya teman-teman, dinasti Sanjaya dan dinasti Syailendra. Kejayaannya, kalau kerajaan Mataram kuno ini ketika dipimpin oleh Sri Dharma Tungga, dia dapat menguasai semenanjung Malaka, berhasil menaklukkan Chenla atau Kamboja. Jadi kita udah berhasil nih menaklukkan Kamboja pada saat itu. Dan di sini pada periode kerajaan Mataram kuno ini kita dapat membangun Candi Borobudur. Bisa disimpulkan ilmu seni kita sangat berkembang pada saat itu.
kerajaan Mataram kuno ini. Pada 1929 Masehi, ibu kota Mataram kuno dipindahkan oleh Empu Sindok ke Jawa Timur dengan pusat pemerintahan di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Kenapa nih harus dipindahkan? Karena faktor bencana alam, politik, dan adanya ancaman dari kerajaan lain. Setelah pindah ke Jawa Timur, kerajaan ini disebut sebagai Kerajaan Medang dengan lokasi berada di sekitar Jombang. Pertanyaan berikutnya. Setelah Rakai Panangkaran wafat, kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi dua, yaitu menjadi dinasti apa aja nih, teman-teman? Wah, Lastari Padang bener. Apa nih jawabannya, teman-teman? Iya, benar. Jadi, setelah Rakai Panangkaran wafat, kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi dua, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Setelah bapaknya wafat, kerajaan itu tuh langsung dibagi dua sama kedua anaknya. Ada yang satu bercorak Hindu, yang satu bercorak Buddha. Kita lanjut ke kerajaan Singasari. Gimana sih kerajaan Singasari itu? Kerajaan Singasari ini berdiri oleh Ken Arok. Siapa nih yang aku mau nanya sama teman-teman? Ada nggak yang tahu cerita mengenai Ken Arok? Cerita ini sering sekali dijadikan sebagai drama di sekolah-sekolah, atau mungkin karena pandemi kalian nggak main drama tentang ini, cuman ceritanya itu kayak konflik-konflik yang ada di drama-drama gitu loh teman-teman. Jadi terasa membaca kisah romantisme kalau membaca cerita mengenai Ken Arok. Jadi Ken Arok ini adalah pendiri dari kerajaan Singasari. Dia menjabat dengan gelar Sri Rajasa Bathara Sang Amurwabumi pada 1222 Masehi. Di bawah kekuasaannya, ia dapat memperluas sampai ke Bali, Sunda, Kalimantan, dan sebagian dari Sumatera. Jadi besar sekali wilayah kekuasaan dari kerajaan Singasari ini. Pada waktu dipimpin oleh Ken Arok. Nah, awalnya nih teman-teman, ini udah di pertengahan cerita. Ada cerita dari dia lahir, gimana dia lahir, cuman saya waktunya juga sempit, jadi saya potong dari tengah. Jadi Ken Arok Halo Kak Emma. Halo. Mungkin Kak Emanya lagi ada kendala jaringan ini ya guys. Coba bentar aku hubungin dulu ya. Oke. Kita lanjut ya teman-teman. Gimana Kak? Udah bisa Kak? Iya, kita lanjut. Oke, Kak. Udah kedengeran? Oke. Jadi, Ken Arok ini jatuh cintalah dia kepada Ken Dedes, istri dari Tunggul Ahmad Tung. Oke. Padahal Ken Dedes ini adalah istri dari
atasannya, boleh kita bilang kayak gitulah kalau zaman sekarang. Ken Arok jatuh cinta kepada Ken Dedes, kemudian dia membunuhlah Tunggul Ametung. Dibunuhnya Tunggul Ametung ini, lalu dinikahinya lah istri dari Tunggul yang bernama Ken Dedes. Setelah mereka menikah, kemudian nanti dia akan melahirkan anak. Lalu ada anak sebelumnya dari Ken Dedes dengan Tunggul Ametung akan membunuh si Ken Arok. Tragis sekali ceritanya. Seperti cerita Romeo dan Juliet sepertinya kalah dengan cerita ini. Nah, setelah si Ken Arok ini membunuh Tunggul Ametung yang menguasai Tumapel pada saat itu, Ken Arok bersekutu dengan para Brahmana untuk menaklukkan kerajaan Kediri. Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan Tumapel yang pada akhirnya lebih dikenal sebagai kerajaan Singasari. Jadi Ken Arok inilah yang mendirikan kerajaan Singasari. Tetapi di bawah kepemimpinannya, kerajaan Singasari ini berjaya dengan baik karena dia dapat menaklukkan daerah-daerah lain. Dia juga kejayaan dari kerajaan Singasari ini juga berada pada saat dipimpin oleh Kertanegara. Kertanegara ini adalah pemimpin terakhir sekaligus raja yang berhasil membawa kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya. Di bawah pemerintahannya, kekuasaan Singasari meliputi seluruh Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Malaya. Dia melakukan ekspansi besar-besaran, teman-teman, ke berbagai daerah lainnya. Oke, keruntuhannya kok bisa pada saat dia si Kartanegara yang besar itu memimpin dan dapat menaklukkan daerah-daerah lain, kerajaan Singasari runtuh karena raja dan jajarannya sibuk melakukan ekspansi keluar Jawa. Saat tentara Singasari dikirim keluar daerah dalam rangka perluasan wilayah, Kartanegara diserang oleh Jayakatwang, seorang adipati di Kediri. Adipatinya sendiri yang menyerang, jadi ini boleh kita bilang duri dalam selimut atau apalah, pokoknya dari bagian dalam dirinya sendiri, dari dalam kerajaan itu sendiri yang menghancurkan kerajaan itu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan untuk sampai pada saat ini, teman-teman. Ada nggak yang mau bertanya atau memberikan pendapat? Atau Kak, ini kan saya buat inti-intinya aja nih. Aku udah pernah baca cerita itu. Jadi kayak gini. Ada nggak yang mau memberikan pendapatnya? Boleh nih, dipersilahkan. Yuk yang mau nanya guys, boleh banget. Atau di kolom chat juga boleh kok. Yuk.